Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, kembali bersama saya dalam Soundcheck. Pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji validitas. Namun sebelumnya, apa itu uji validitas? Sebelum kita praktek untuk melakukan uji validitas, terlebih dahulu kita bahas apa itu uji validitas. Uji validitas kali ini saya akan menggunakan version product development karena ada model-model yang lain. Tujuan dari uji validitas ini adalah setiap penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket. Kalau kita melakukan penelitian menggunakan angket atau sebut kuesioner, maka perlu dilakukan uji validitas terlebih dahulu. Jadi kita tidak boleh langsung melakukan penelitian, mengambil data sebelum instrumen yang kita gunakan itu diuji dulu. Ada dua yang dilakukan, uji validitas dan uji reliabilitas. Tapi pertemuan kali ini saya akan menjelaskan uji validitas terlebih dahulu. Jadi angket atau kuesioner yang kita gunakan adalah uji dulu. Uji validitas guna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian apa maksudnya. Biar data yang kita hasilkan ketika kita mengambil data itu data yang kita hasilkan itu sama dengan data di lapangan. Jadi sesuai valid. Oleh karena itu setiap peneliti di dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden atau sampel. Jadi data yang kita hasilkan dari sampel atau responden penelitian yang kita lakukan itu biar sama. Jadi yang valid. Tujuannya untuk uji validitas. Kemudian sebelum nanti kita melakukan atau membuat sebuah keputusan apakah valid atau tidak instrumen yang kita gunakan tersebut, kita harus membandingkan. Membandingkan dengan apa? Ada konsep dasarnya, ada teorinya. Jadi setiap melakukan uji statistik untuk mempunyai dasar di dalam mengambil keputusan terhadap hasil uji statistik tersebut. Apapun model statistik yang kita gunakan nanti harus punya dasar sebagai acuan untuk mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, di dalam uji versi pertama ini ada dua cara. Konsep dasarnya ada dua cara. Yang pertama dengan cara membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. R hitung atau tabel ini kita bandingkan. R hitungnya itu apakah lebih besar dari tabel atau sebaliknya. Itu nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua dengan cara membandingkan nilai signifikannya ini dengan nilai probabilitas. Itu caranya kita akan bahas satu. Untuk saat ini kita akan praktekkan ketika ini contoh kasus uji validitas instrumen penelitian menggunakan versi product development. Kita akan praktekkan nanti SPSS ini dengan kita praktekkan uji validitas ini dengan menggunakan SPSS. Ini adalah yang akan kita gunakan data hasil uji validitas ini dengan contoh kasus data yang dihasilkan dari skala tes. Data yang kita hasilkan dengan angket atau instrumen skala tes ini kita melibatkan 20 orang responden N sama dengan 20 dan jumlah soalnya adalah 10 bukti data. Uji validitas kali ini kita gunakan IBM SPSS statistik 21. Meskipun mungkin Anda mempunyai versi yang lama atau versi terbaru, silakan nanti dicoba menggunakan versi masing-masing. Nanti menunya hampir sama sebenarnya. Oke, ini ada data dari hasil uji validitas atau pengumpulan data di lapangan yang menggunakan skala Likert. Jumlah responden yang dilibatkan sebanyak 20. Kemudian butir soalnya sebanyak 10. Kemudian di sini kenapa harus menggunakan skala total? Karena datanya ada skala Likert, maka uji validitas yang kita lakukan adalah di sini skala skor totalnya.
Bagaimana cara memperoleh skor total dari data ini? Oke, kita coba hapus dulu ya. Oke, kita hapus dulu. Dari data ini kita bisa lihat caranya untuk memperoleh skor total dari skala Likert ini adalah satu. Anda bisa blok soal nomor 1 sampai nomor 10 ke sini. Kemudian Anda klik di menu sum pojok ini. Oke, sum. Anda klik tombol skor total. Jadi untuk skor total responden utama ini dari soal 1 sampai 10 adalah 32. Kemudian bagaimana untuk mencari yang nomor responden nomor 2 sampai 20 ini? Caranya ada dua cara. Satu, Anda bisa copy. Di copy seperti ini. Kemudian tinggal menarik seperti ini. Di semua responden nomor 1 sampai 20. Di sini sudah ketemu skor totalnya. Di sini responden nomor 1 pada soal pojok ini ya. Copy semuanya sama dengan skor total. Dengan skor total di copy semua. Anda klik kanan atau bisa ditekan Ctrl C. Oke, di copy semua ya. Kita buka kita paste, kita pindah ke sini. Di dalam program SPSS awalnya ada data view dan variable view. Untuk pastenya, untuk mengcopy data dari Excel memindah ke sini itu diletakkan di data view. Ya, di data view, pojok ini diklik data view, kemudian kursor, Anda klik kanan di paste. Bagaimana cara memindah data dari Excel ini ke program SPSS? Ada dua cara, bisa copy dan dipaste di sini atau bisa di sini dengan cara mengimport. Di sini ada import data. Nanti bagaimana lebih detailnya cara manajemen data? Anda bisa lihat tutorial saya yang lain. Bagaimana cara bekerja dengan SPSS. Di sana saya jelaskan di penggambar SPSS. Oke. Ini adalah data yang kita paste di dalam SPSS. Kemudian untuk merubah ini soal nomor 1, berubah ya di tampilannya dari Excel soal nomor 1 sampai sini nomor 10. Ya, oke. Untuk merubah ini Anda klik variable view, kemudian di sini Anda di sini bisa Anda seperti ini. Diketik satu-satu diganti. Tapi itu cukup lama karena apa? Karena kalau Anda ketik ini berubah, mengganti nama ini misalnya soal satu dengan cara seperti ini memerlukan waktu. Kalau apa? Karena ini mungkin soalnya tidak banyak. Bagaimana kalau soal jumlah soalnya ratusan sampai ribuan? Tidak mungkin Anda lakukan satu. Saya kasih tahu cara mempercepat. Anda blok nomor 1 sampai 11 semua. Kemudian Anda tekan menu di keyboard Anda, Ctrl huruf F. Ditekan. Oke, muncul di sini find and replace variable view. Di sini ada dua blok find and replace. Anda menu replace. Di find ini Anda tulis var kemudian 000 3 kali. Kosong bukan total ya. Kemudian di replace with ini diletakkan soal seperti ini. Anda bisa berarti soal ini akan mengganti atau X1 atau X soal ini. Jangan dikasih nomor, tekan di ini soal. Oke, Anda klik replace all. Oke, Anda bisa lihat ya, sini sudah berubah soal 1 sampai 10. Ini soal nomor 11. Oke, kita tunggu dulu. Di soal nomor 11 ini kita ubah yang terakhir tadi adalah skor total. Tidak boleh ada spasi di sini. Jadi di dalam menu variable ini tidak boleh dikasih spasi di bagian ini. Tidak bisa di enter nanti kalau dikasih spasi. Oke.
Di sini kita lihat data view-nya sudah berubah soal 1 sampai skor total ini. Kemudian di sini ada menu ya, tampilan di sini. Ini ada 00 di belakang titik. Kita akan hilangkan ya, karena desimal ini gimana? Ini bentuk desimal. Di sini karena 2 ya. Ada huruf di sini ada 2, maka muncul 0 ya, sebanyak 2 di belakang titik. Kita hilangkan, kita ganti dengan 0. Ya, diganti semua di sini. Oke. Kemudian kita lihat data hilang semuanya. Oke. Dari sini Anda sudah dapatkan ya. Oke, kita coba untuk width ini apa maksudnya? Ya, nanti terkait dengan tipe width desimal sampai rule ini, detailnya Anda bisa lihat di video tutorial ya, pengantar SPSS yang saya jelaskan. Yang perlu kita baca adalah 1 tadi ini ya, kemudian 2 desimalnya, dan value tidak perlu, missing tidak perlu, kolom tidak perlu. Ini juga ini apa lain nanti Anda bisa lihat. Kemudian di sini ini otomatis ya, nanti bisa lihat di video saya yang oke. Kita coba melakukan uji analisis ya, kualitas. Bagaimana caranya? Ya, dari data ini kita masuk menu analyze ya, kalau analyze ini atas Anda masuk correlate, kemudian Anda masuk bivariate, Anda klik ya, di sini muncul blok bivariate correlation. Di dalam blok ini Anda klik ini ya, soal nomor 1 sampai skor total. Jadi semua ini di blok kontrol, tekan kontrol A, blok semua. Kemudian Anda pindah ke blok ini, ke variabel kotak ini. Anda klik. Semua sudah masuk ke sini ya. Oke. Soal nomor 1 sampai 10 dan total sudah berapa? Oke, sebelum kita klik, Anda pastikan di dalam correlation coefficient ini bercentang, ya, sudah dicentang ini Pearson. Kemudian di test of significant, pastikan detail, ya, sudah ini. Kemudian di bawah ini flag significant correlation-nya dicentang, ya, dicentang. Oke. Kemudian dari sini Anda klik OK. Nah, ini muncul output hasil uji kualitas. Dan langkah selanjutnya bagaimana membaca data dari output hasil tes ini ya, kita akan bahas satu persatu. Apakah soal nomor 1 sampai nomor 10 ini ya, bisa dikatakan valid atau tidak ya. Setelah itu untuk mempermudah kita copy dulu data ini ya, di blok, di copy. Nanti untuk mempermudah kita bahas ya, dari sini kita bandingkan ya, ada 2 cara tadi, tabel dengan hitung. Yang kedua signifikan, kita lihat signifikannya di sini ya. Sebelumnya kita copy dulu data ini, di copy, kemudian kita pindah ke ya, kita paste di sini. Oke, muncul ya. Ini adalah data tadi dari hasil uji validitas dengan menggunakan Pearson product. Biasanya untuk mereka kita akan bahas nanti cara membaca apakah data atau item soal ini valid atau tidak. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke, setelah data output dari SPSS kita copy ya, seperti ini hasilnya. Untuk mempermudah bagaimana cara kita membaca data di dalam data ini, output SPSS uji validitas dengan Pearson product menghasilkan output seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Kita lihat ya di sini. Jadi nanti Anda akan melihat bagaimana cara membaca data. Kita lihat dulu ya. Di sini dilihat dari skor ya, di skor totalnya ya, di skor totalnya. Sebelum kita
memberikan keputusan apakah soal nomor 1 sampai nomor 10 ini valid atau tidak, maka kita punya konsep dasar untuk membandingkan hasil daripada uji korelasi Pearson ini, ya, hasilnya ini, maka kita kembali ke konsep dasarnya. Ya. Jadi konsep dasar dalam pengambilan keputusan pada hasil uji validitas menggunakan Pearson Performance adalah ada dua cara. Yang pertama adalah dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Yang kedua membandingkan nilai signifikannya ini dengan nilai probabilitas. Jadi ini ya caranya, nanti kita bahas satu-satu. Ya. Oke, kita lihat ya, cara yang pertama, yaitu membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Ya. Nanti ini cara untuk mengambil keputusan apakah soal tadi valid atau tidak. Ya. Kalau kita membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel ada dua cara. Jika nilai R hitungnya itu lebih besar sama dengan R tabel, maka item soal pada akhir tersebut dinyatakan valid. Ya, kalau lebih besar dari R tabel. Dan yang kedua, jika nilai R hitung lebih kecil sama dengan R tabel, maka item soal pada akhir tersebut dinyatakan tidak valid. Pertanyaannya adalah dari mana kita meletakkan nilai R tabel ini? Berapa besar kecilnya? Nanti kita akan bahas ya. Di sini kita lihat ini adalah cara membaca R tabel. Dari mana R tabel? R tabel bisa kita membuat sendiri dengan Excel, tapi terlalu lama nanti. Anda sekarang bisa temukan di buku-buku statistik. Ya, biasanya banyak disajikan model-model tabel statistik, mulai dari R tabel, T tabel, F tabel dan sebagainya. Oke. Pak, mungkin ada pertanyaan. Bukannya R tabel itu ya ada yang menggunakan rumus bahwasanya N-2 DR sama dengan N ya, N-2. Apakah salah? Mana yang betul? Apakah yang ini atau yang dua-duanya betul? Terserah Anda mau menggunakan yang mana, pada prinsipnya sama nanti ketemunya. Saya menggunakan yang ini. Tabel kita lihat N-nya. Makanya di sini tidak min 2, makanya dimulai dari jumlah 3. Oke. Cara membacanya, untuk membahas lebih detail cara membaca tabel seperti apa, Anda bisa ikuti tutorial saya di video yang lain. Ya, saya jelaskan itu di sana. Oke. Ini kita coba mencari R tabel dari sampel populasi yang kita gunakan adalah 20 orang. Ya, 20 orang. Kemudian kita ambil taraf 5%. Ya, 5%. Ya, taraf signifikan itu ada 1%, 5%, 10%. Bagaimana cara mengambil? Semakin kecil taraf signifikannya, 1%, maka konsekuensinya adalah responden semakin banyak dan mendekati ya, populasi. Itu nanti saya bahas di video yang lain. Ini kita lihat N-nya berapa, kita punya 20. Karena responden yang kita gunakan adalah 20, maka kita tarik garis ini, N adalah 20. Ya, di angka 20 ini. Kemudian karena kita mengambil taraf signifikannya adalah 5%, maka kita tarik garis ini. Ya, ini 5%, ya, turun ke bawah dengan garis 20, maka ketemu ya nilai R tabelnya adalah 0,444. Ya, tolong diingat ini nilai R tabel yang kita gunakan adalah 0,444. Selanjutnya kita ambil, kita copy ini ke sini untuk membandingkan. Kita masukkan R tabel tadi. Jadi nanti untuk membuat keputusan jika nilai R hitungnya nanti lebih besar sama dengan 0,44 ini, maka valid item itu. Tetapi sebaliknya jika nilai R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel ini, maka item soal tersebut tidak valid. Oke ya, saya lanjutkan. Kita lihat. Kita baca satu persatu. Soal nomor 1 sampai nomor 10. Kita lihat soal nomor 1. Ya, cara membaca ini soal nomor 1 di Pearson korelasinya. Ini cara pertama membaca di Pearson korelasi dari output ini. Kita tarik sini, maka dikorelasikan dengan skor total. Makanya kita baca skor total. Ya, skor total kalau ini ada skor tingkat,
maka ketemu 0,451. Ini di output SPSS keluar titik 451. Cara bacanya adalah 0,451. Oke. Apakah soal nomor 1 ini valid atau tidak? Nanti kita akan bandingkan dengan tabel. Ya. Yang kedua adalah berapa? R hitungnya 0,861, kemudian yang soal nomor 3 0,627, kemudian soal nomor 4 0,537, soal nomor 5 0,764, soal nomor 6 0,324, soal nomor 7 ya 0,823, kemudian soal nomor 8 adalah 0,639, soal nomor 9 adalah 0,711, soal nomor 10 0,789. Ya. Ini hasil daripada R hitung output SPSS. Jadi kita keluarkan ini ya, versi korelasi dari itu kita keluarkan, nanti akan kita bandingkan dengan tabel tadi. Lanjut. Ini adalah hasilnya. Ya, butir soal nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian R hitungnya tadi sudah kita keluarkan dari output SPSS. Ini hasilnya tadi ya. Kemudian R tabelnya, ya, R tabelnya adalah 0,444. Ini R tabelnya. Jadi kita bandingkan satu persatu tadi. Ya. Kita bandingkan soal nomor 1. Karena R hitungnya ini 0,45 itu lebih besar daripada R tabel yang 0,44, maka ya, sesuai dengan ya, konsep dasar mengambil kebijakan tadi, kalau R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka item pada soal tersebut dikatakan valid. Ya, meskipun ini selisihnya kecil, ya, hanya 1 ya. Kemudian soal nomor 2 0,861 ini jauh lebih besar, maka valid. Soal nomor 3 0,627 itu lebih besar, maka valid. Soal nomor 4 ya, R hitungnya adalah 0,537 lebih besar dari R tabel, maka valid. Kemudian soal nomor 5 ini 0,724 lebih besar dari R tabel, dikatakan valid. Kita lihat soal nomor 6 0,321. 0,321 ini adalah lebih kecil daripada R tabel, maka ya, keputusannya adalah item pada soal tersebut tidak valid. Kemudian soal nomor 7 0,823 ya, ini lebih besar, maka valid. Kemudian soal nomor 8 0,639 lebih besar dari R tabel, maka valid. Soal nomor 9 adalah 0,711 lebih besar dari R tabel, maka valid. Dan yang terakhir soal nomor 10 ya, hasilnya R hitungnya adalah 0,789 lebih besar, maka valid. Ya, dari 10 item atau butir soal ini ya, hanya satu soal ya, yang R hitungnya lebih kecil dari R tabel, yaitu soal nomor 6. Maka soal nomor 6 dari 10 soal ini adalah tidak valid. Kita lanjut. Maka keputusannya berdasarkan output di atas diketahui angka R hitung untuk soal nomor 1 adalah sebesar ini ya, sampai soal nomor 10. Maka hasil tersebut menunjukkan bahwa soal nomor 1 sampai 10 adalah valid karena R hitungnya lebih besar sama dengan R tabel yang sebesar 0,444. Kecuali soal nomor 6 yaitu tidak valid. Kenapa? Karena R hitungnya lebih kecil sama dengan R tabel. Ini adalah hasil keputusan uji validitas cara pertama, yaitu membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Oke, saya lanjutkan yang cara kedua, yaitu melihat membandingkan nilai signifikan ini dengan nilai probabilitasnya, yaitu sebesar 0,005, namanya 5%. Kita tadi di awal mengambil signifikannya dari 5%. Oke. Maka konsepnya adalah jika nilai signifikannya itu lebih kecil, ya lebih kecil dari 0 ini, batas maksimalnya ambang batasnya adalah 0,05, maka tidak boleh lebih. Jadi signifikannya ini tidak boleh lebih dari 0,05. Dan Pearson korelasinya kalau uji Pearson tadi korelasinya positif, ya artinya valid. Maka item ini juga dinyatakan valid. Jadi ini juga melihat cara pertama tadi, signifikannya itu diperkuat oleh Pearson korelasi yang cara pertama tadi, positif yang ini. Kemudian ini yang kedua, jika nilai signifikannya
lebih kecil seperti di atas, lebih kecil dari 0,05, tetapi Pearson korelasinya negatif misalnya. Ya. Kita lihat di signifikannya itu lebih kecil, tetapi di uji Pearson korelasi tadi negatif atau tidak valid, maka item tersebut ya, atau angka tersebut dinyatakan tidak valid meskipun lebih kecil dari 0,5. Yang terakhir, ya, jika nilai signifikan tutelnya ini ya, lebih besar melebihi ambang batas 0,05, maka ya, item soal angka tersebut dinyatakan tidak valid. Ya, sudah apa ya? Oke, saya lanjutkan. Oke, di dalam ya, membaca cara kedua. Tadi kita membaca yang pertama ya, soal nomor 1 ini. Kita lihat signifikannya ya, di bawah. Yang kalau tadi cara membaca yang pertama adalah Pearson korelasi, yang kedua adalah lihat signifikannya ini. Oke, soal nomor 1 signifikannya berapa? 0,46. Kemudian soal nomor 2 0,8 ini 0,00. Kemudian yang kedua 0,000, kemudian yang soal nomor 3 0,003, soal yang keempat 0,015, soal kelima 0,000. Yang ke-6 lihat ini 0,163. Soal nomor 7 0,000. Ya. Kemudian soal nomor 8 0,002. Soal nomor 9 signifikannya adalah 0,000. Yang terakhir soal nomor 10 adalah di sini 0,00. Untuk mempermudah ini kita keluarkan jadi ya, ini signifikannya soal nomor 1 sampai 10 kita lihat, kita keluarkan. Oke, lihat. Ya. Ini hasilnya ya. Kita sudah keluarkan butir soal nomor 1 sampai 10, kemudian signifikannya ini hasil daripada signifikan yang ada di hasil output SPSS. Ini nilai probabilitasnya adalah 0,05. Kita bandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitasnya. Soal nomor 1 0,046 ini lebih kecil daripada 0,05. Selisihnya sedikit sama dengan tadi ya. Maka soal ini valid. Soal nomor 2 0,00 ini lebih kecil dari 0,0. Soal nomor 3 juga sama. Ya. 0,003 ini lebih kecil. Soal nomor 4 0,01 lebih kecil daripada 0,05, maka valid. Jadi semua soal ini ya, nomor 1 sampai 10 Anda lihat signifikannya ini semua lebih kecil kecuali soal nomor 6 ya, 0,1 ini melebihi 0,05, lebih besar melebihi ambang batas daripada nilai probabilitas yang tadi, maka soalnya dinyatakan tidak valid. Jadi dari hasil cara kedua membandingkan ya nilai signifikannya dengan nilai probabilitas ini, maka soal nomor 6 ini dianggap tidak valid. Kita lanjutkan. Berdasarkan hasil output di atas, diketahui bahwa nilai signifikan tadi untuk soal nomor 1 adalah sebesar 0,46 sampai soal nomor 10. Ya, ini semua Anda bisa baca di sini. Oleh karena itu, hasil uji validitas tersebut menunjukkan bahwa soal 01 sampai 10 adalah valid karena signifikan tutelnya itu lebih kecil dari 0,05. Kecuali pada soal nomor 6, yaitu tidak valid. Jadi kalau kita bandingkan cara pertama dengan kedua, hasilnya sama. Dari 10 soal itu, nomor 6 adalah soal yang tidak valid. Kalau kita lihat, baik membandingkan nilai R dihitung dengan R tabel atau membandingkan signifikan dengan nilai probabilitas. Oke. Yang terakhir maka kita lihat dari soal ini. Kita lihat soal ini, kembali ke soal. Dari seluruh soal nomor 1 sampai nomor 10. Maka soal 6 ini adalah soal yang tidak valid. Ada satu soal yang tidak valid. Ya. Jadi
Kita lihat dari soal ini tidak valid, maka soal itu bagaimana caranya mensikapi ketika uji validitas. Ya, ini baru uji validitas. Nanti uji validitas Anda lihat tutorial saya yang lain. Dari hasil uji validitas dapatkan soal nomor 6 tidak valid. Caranya gimana mensikapi nilai item atau putusan tidak valid? Nanti Anda bisa lihat di tutorial yang lain. Caranya gimana kalau soalnya misalnya tidak valid? Bagaimana? Apa yang kita lakukan? Ya. Kemudian setelah uji validitas dilakukan, maka tahap berikutnya adalah uji reliabilitas. Untuk melakukan uji reliabilitas, soal nomor 6 yang tidak valid ini dikeluarkan. Jadi hanya soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 10. Jadi yang valid saja diuji reliabilitasnya. Ini dikeluarkan. Ya. Oke. Untuk uji reliabilitas silakan ikuti video saya selanjutnya. Ya. Demikian pembahasan uji validitas terkait dengan instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert. Terima kasih. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat bagi Anda, silakan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Ketemu kembali di channel yang lain, di tutorial video saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.